Rasa tak terbalas episode 18. Lebih buruk lagi, istrinya memutuskan bahwa Ben akan tidur di antara mereka malam ini, membuatnya bahkan tak bisa merasakan kehangatan Jenny di sampingnya. Dalam hati, dia memaki adiknya, Daniel, dan bertekad akan memberi pelajaran kepadanya esok hari. Melihat wajah suaminya yang dipenuhi kekesalan, Jenny hanya bisa terkekeh pelan. Setelah memastikan Ben tertidur dengan nyaman, dia berjalan mendekati Julian, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan nada lembut, "Ada apa, Tuan Julian? Kau tampak begitu muram." "Tak ada apa-apa," jawab Julian datar, meski jelas suasana hatinya berkata sebaliknya. Dengan senyum kecil di wajahnya, Jenny mengaitkan lengannya pada Julian dan bersandar di bahunya. "Kau sedang ngambek, dan itu sangat terlihat," ucapnya sambil menahan tawa. Julian menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun tetap tak berkata apa-apa. Hanya kesunyian yang menggantung di antara mereka, sementara Jenny terus tersenyum penuh pengertian. Jenny menghela napas panjang sebelum berkata dengan lembut, "Malam ini sangat penting bagi mereka. Biarkan mereka menyelesaikan segalanya agar besok mereka bisa hidup dengan bahagia. Kamu hanya perlu bertahan satu malam ini saja. Besok, aku berjanji akan memelukmu erat saat kita tidur." Julian melingkarkan lengannya ke pinggang Jenny dan menariknya lebih dekat. "Kalau begitu, izinkan aku memelukmu sekarang untuk sebentar saja." Sebuah senyum tersungging di bibir Jenny. "Bagaimana, kamu suka dengan cincin itu? Apapun yang kamu berikan, selalu tampak indah bagiku," jawab Julian dengan tulus. Jenny tertawa kecil. "Ah, kamu benar-benar konyol." Julian mengangkat alis dan bertanya, "Kamu suka hal-hal cheesy, kan?" "Tentu saja, aku menyukainya," jawab Jenny masih tersenyum. Setelah berpelukan selama beberapa saat, dengan berat hati Julian melepaskan genggamannya. Namun, sebelum bangkit dari sofa, Jenny tiba-tiba mendekat, mencuri ciuman singkat di bibir suaminya sebelum buru-buru menjauh, seperti ingin melarikan diri dari suasana yang mendadak serius. Julian terkejut, ekspresi wajahnya berubah seketika. Dia sudah lama memimpikannya momen seperti ini, dan tak menyangka ciuman pertama mereka akan datang begitu tiba-tiba. Namun, apakah ciuman itu cukup baginya? Dengan cepat, Julian meraih tangan Jenny dan menahannya lembut di sofa. Jenny terkesiap, tidak menduga reaksi suaminya akan begitu cepat. Sambil menyingkirkan beberapa helai rambut yang jatuh ke wajahnya, Julian menatap dalam-dalam ke matanya dan berkata, "Nyonya Jenny, apakah Anda pikir suami Anda akan puas hanya dengan satu ciuman singkat?" Pipi Jenny langsung memerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya tersipu malu. Julian perlahan mendekatkan wajahnya, hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Namun sebelum benar-benar mencium Jenny, dia bertanya dengan suara pelan, "Bolehkah aku, Nyonya Jenny?" Jenny, dengan wajah yang semakin memerah, mengangguk pelan sebagai jawabannya. Ketika bibir hangat Julian menyentuhnya, seluruh tubuh Jenny terasa bergetar. Namun, ketika dia mulai menenangkan diri dan bersiap untuk membalas ciuman itu, tiba-tiba Julian menghentikannya dan berkata dengan nada main-main, "Cukup untuk malam ini." Jenny mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Dia bahkan belum sempat membalas ciuman itu, tapi Julian sudah menyatakan bahwa itu cukup. Saat Julian hendak berdiri, tiba-tiba Jenny menarik kerah bajunya dengan cepat, menariknya kembali mendekat. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung mencium suaminya dengan penuh keberanian. Julian tertegun sejenak, tidak menyangka tindakan itu. Namun,
Beberapa detik kemudian, dia menutup matanya dan membalas ciuman itu dengan lembut tapi intens. Ciuman mereka berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Julian harus melepaskannya karena Jenny mulai kehabisan napas. Keduanya berdiri di sana, terengah-engah, dengan lengan yang masih saling memeluk. Napas mereka berpacu, tapi pandangan mereka tak lepas satu sama lain. Julian masih merasakan sisa kehangatan di bibirnya, dan keinginannya untuk mencium Jenny lagi semakin membara. Saat dia mulai mendekatkan wajahnya untuk mencuri satu ciuman lagi, suara kecil memecah keheningan. Makhluk kecil yang tertidur nyenyak di samping mereka mulai menggeliat dan mengusap matanya. "Ibu," Valden berkata dengan suara pelan, setengah sadar. Dengan cepat, Jenny menendang kaki Julian pelan dan langsung bangkit dari sofa, wajahnya memerah karena malu. "Ingat, Valden juga ada di sini. Tahan dirimu, Julian," katanya dengan tegas, meskipun matanya masih memancarkan godaan yang sama. Julian hanya bisa menatap istrinya dengan frustrasi, menahan tawanya yang hampir meledak. Dalam hatinya, dia mengutuk Daniel, yang telah membuat segalanya jadi kacau dengan membiarkan Valden tidur di kamar mereka malam ini. Dia bertekad, besok pagi, adiknya pasti akan merasakan amarahnya. Setelah jamuan makan malam usai, Yasmin dan Bima mengantar ayah Tristan keluar, membantunya menuju mobilnya. "Ayah, sepertinya aku harus pulang bersama ayah juga," ujar Yasmin dengan nada ragu. Namun, ayah Tristan hanya melambaikan tangannya dengan santai. "Ah, jangan repot-repot menggangguku. Kalian, pasangan muda, butuh waktu untuk bersama. Apa istilah yang kalian gunakan sekarang?" Ayah Tristan berpikir sejenak sebelum wajahnya tiba-tiba berseri-seri. "Oh ya, kalian harus menghabiskan waktu berkualitas bersama. Dan aku juga tak keberatan segera punya cucu, loh." Yasmin tersipu, pipinya memerah mendengar ucapan ayahnya. "Ayah, kita bahkan belum menikah." "Omong kosong, apa yang ayah bicarakan?" Dengan ekspresi serius yang tak disangka, ayahan menjawab, "Apa ada aturan yang melarang seseorang punya anak sebelum menikah?" Yasmin memutar matanya, tak mampu menahan tawa kecilnya. "Ayah, cukup sudah." Sambil meletakkan tangannya di bahu Bima, ayahan menambahkan, "Anak muda, sampai jumpa besok. Jangan lupa pertemuan kita." Bima mengangguk hormat, "Tentu, ayah. Sampai besok." Setelah berpamitan, ayah Tristan pun masuk ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan malam. Begitu ayahnya pergi, Bima langsung menarik lengan Yasmin dengan lembut, mendekatkannya ke pelukannya. "Hari ini benar-benar membuatku bahagia," katanya dengan mata yang bersinar. Yasmin tersenyum malu. "Aku juga merasa begitu." Bima menatapnya penuh arti sebelum berkata, "Mari kita beristirahat. Sudah larut malam." Yasmin mendongak dengan dahi berkerut. "Tunggu, maksudmu apa?" "Aku akan pergi ke kamarku, dan kau ke kamarmu." "Kamar? Kamar yang mana?" Bima bertanya dengan senyuman penuh teka-teki. Yasmin menatapnya curiga. "Aku sudah memesan kamar di hotel ini, ingat." Namun, Bima menggelengkan kepala sambil tersenyum lebar. "Oh, kamar itu? Aku sudah membatalkan pemesananmu. Kau akan menginap di kamarku malam ini." Sebelum Yasmin sempat protes, Bima menggenggam tangannya erat-erat dan mulai menariknya, tak memberinya kesempatan untuk menolak. Di dalam kamar yang tenang dan nyaman, Bima dan Yasmin masuk bersama. Bima tersenyum santai dan berkata, "Aku akan ganti pakaian dulu. Buat dirimu nyaman, ya." Yasmin mengangguk,
tetapi kemudian teringat sesuatu. Sebenarnya, aku tidak membawa pakaian ganti. Baju-bajuku ada di kamar Jenny, tapi kurasa aku tidak ingin mengganggunya malam ini. Jadi, apa kau punya pakaian tambahan? Dengan senyum tenang, Bima mengangguk. Ada beberapa pakaian di dalam tas itu. Pilih saja apa yang kamu suka. Setelah memberikan Yasmin handuk, dia menambahkan, sebaiknya kamu mandi dulu, segarkan diri. Yasmin mengangguk setuju. Dia mengambil salah satu kemeja biru muda dari tas Bima dan bergegas menuju kamar mandi. Sekitar 15 menit kemudian, ketika Yasmin keluar dari kamar mandi, Bima, yang tengah duduk di sofa, mendongak dan matanya langsung terbelalak. Yasmin mengenakan kemeja biru yang jatuh longgar, memperlihatkan pahanya yang ramping dan jenjang. 3 kancing teratas kemeja itu dibiarkannya terbuka, memberikan sekilas pandang pada lehernya yang anggun dan sedikit belahan dadanya. Bima menelan ludah. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendekat, tapi dia berusaha keras menahan diri. Jantungnya berdebar kencang, seakan melawan hasrat yang berkecamuk dalam dirinya. Dia memaki dirinya sendiri dalam hati, merasa bodoh karena membawa Yasmin ke sini tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, dia juga tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Yasmin yang begitu mempesona di hadapannya. Yasmin menyeringai lebar saat ia berjalan ke arah sofa di mana Bima duduk. Ia berhenti tepat di sampingnya dan dengan nada menggoda berkata, "Tuan pacar, berhenti ngiler memandangi pacarmu yang seksi ini dan cepatlah mandi." Bima hanya bisa menggaruk kepalanya, malu sendiri. Tanpa membuang waktu, dia segera bergegas menuju kamar mandi, sadar bahwa dia benar-benar butuh mandi air dingin untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa waktu, ketika Bima keluar dari kamar mandi, dia melihat Yasmin sudah duduk manis di tempat tidur, tampak santai. Tanpa berkata apa-apa, Bima mengambil bantal dari tempat tidur dan mulai berjalan menuju sofa dengan niat untuk tidur di sana. "Mau kemana?" Suara Yasmin membuatnya berhenti di tengah langkah. "Kamu tidur di tempat tidur saja." "Aku akan tidur di sofa," jawab Bima dengan nada tegas. Namun, Yasmin hanya tersenyum dan berkata, "Tempat tidur ini cukup besar untuk kita berdua. Kita bisa tidur dengan nyaman. Jadi, tidurlah di sini saja." Bima ragu-ragu sejenak. "Aku rasa itu bukan ide yang baik." "Tak apa, aku tidur di sofa saja," katanya, mencoba menghindari godaan yang sudah mulai terasa kuat. Yasmin menyilangkan tangan di dada dan memandangnya dengan tatapan tegas. "Apa kamu tidak tahu aturan pertama dalam hubungan?" Bima mengerutkan kening, bingung. "Aturan pertama?" "Ya, aturan nomor 1. Selalu dengarkan pacarmu," Yasmin menjawab sambil tersenyum penuh kemenangan. "Sekarang, jadilah pacar yang baik dan ikuti aturan. Ayo, tidurlah di sini," lanjutnya sambil menepuk sisi tempat tidur di sampingnya. Bima hanya bisa menghela napas panjang. Ia perlahan-lahan duduk di tepi tempat tidur, masih merasa gugup. Dalam hatinya, dia juga ingin tidur di sampingnya, namun ketakutan akan kehilangan kendali dan membuat Yasmin takut terus menghantuinya. Yasmin menepuk-nepuk bantal yang sudah dia siapkan untuk Bima, lalu berkata dengan senyum penuh arti, "Hari ini kamu bahkan belum mengenalkanku pada adikmu. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah keluarga Arkatama akhir pekan ini," jawab Bima dengan tenang. "Aku tak sabar ingin bertemu ibumu dan kakakmu," tambah Yasmin dengan antusias. Bima menghela napas sambil menyelipkan sehelai rambut di belakang telinga Yasmin. "Ibu tidak datang hari ini."
Hanya Farah yang ada di sana. Setelah jamuan berakhir, aku sempat menemuinya dan memintanya menungguku di tempat parkir. Tapi dia bilang sudah bertemu seseorang yang akan mengantarnya pulang. Sepertinya dia terburu-buru, jadi aku tidak sempat bertanya siapa pria itu. Tidak aman berbicara dengan sembarang pria yang baru saja ditemui, apalagi malam-malam. Yasmin tertawa kecil dan menatapnya penuh pengertian. Farah sudah cukup dewasa untuk berkencan, Bima. Kau tidak perlu terlalu mencampuri urusan hidupnya. Biarkan dia menikmati kehidupannya sendiri. Bima tersenyum mendengar kata-kata Yasmin. Dia menarik Yasmin ke dalam pelukannya dengan lembut, menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, "Aku mencintaimu." Yasmin tersenyum manis, membalas pelukannya dengan erat. "Aku juga mencintaimu." Saat ini, hubungan Bima dan Yasmin telah tumbuh semakin kuat. Begitu pula dengan Daniel dan Vina, yang kini juga bersama, sementara hubungan antara Julian dan Jenny perlahan-lahan membaik. Kebahagiaan tampaknya meliputi semua orang di sekitar mereka. Namun, yang tak mereka sadari, kebahagiaan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Keesokan paginya, semua orang bergegas menuju rumah Baskara. Mereka telah sepakat untuk sarapan bersama di rumah besar keluarga tersebut. Nenek dan kakek Randy, bersama ibu dan ayah Arya, sudah tiba sejak pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan bagi semua orang. "Ibu, aku merasa sangat bahagia hari ini," ujar Ibu Wulan dengan senyum yang cerah. Nenek Lina tersenyum hangat, lalu menepuk kepala menantunya. "Aku tahu. Daniel dan Vina terlihat sangat serasi kemarin. Ketika mereka berdansa bersama, ayahmu bahkan berkata padaku bahwa dia ingin berbicara dengan Vina dan menjadikannya cucu menantu berikutnya. Tentu saja, aku langsung memarahinya. Aku bilang jangan terburu-buru ikut campur dalam urusan mereka." Nenek Lina berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Wulan, apa yang dilakukan Daniel kemarin untuk Valden di pesta makan malam itu benar-benar menunjukkan bagaimana kau membesarkannya. Kau telah mendidik Daniel dan Julian dengan baik. Yang paling penting, kau mengajarkan mereka bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan hormat. Aku sangat bangga padamu. Selalu kubilang, putraku beruntung memilikimu sebagai istri. Namun hari ini, kurasa seluruh keluarga Baskara beruntung memiliki kamu." Ibu Wulan tersenyum lembut, lalu memeluk Nenek Lina dengan penuh kasih. "Kamu adalah ibu mertua terbaik yang pernah ada." Nenek Lina menepuk punggung menantunya dengan penuh kasih sayang. "Aku ingin kamu menjadi ibu mertua terbaik di dunia, dan aku tahu kamu akan melakukannya." Yasmin dan Bima menjadi yang pertama tiba di rumah besar itu. "Ah, inilah pasangan muda kita yang sedang kasmaran," kata Ibu Wulan dengan senyum menggoda. Bima menatapnya dengan senyum nakal, sementara Yasmin menundukkan kepala, tersipu malu. Tiba-tiba, suara kakek Randy terdengar dari ruangan lain. "Sekarang kau sudah punya pacar, berhentilah menggoda istriku," serunya dengan nada bercanda. Bima tertawa ringan, tak mau kalah. "Maaf, kakek. Sarah adalah cinta pertamaku, jadi sulit bagiku untuk melupakannya." Kakek Randy pura-pura marah. "Dasar bocah tak tahu sopan santun. Bagaimana bisa kau memanggil nenekmu dengan nama? Itu hak istimewaku saja." Bima dengan cepat menjulurkan lidah, lalu tertawa sambil berlari ke dapur bersama Yasmin yang masih tersipu. Di dalam mobil, Daniel duduk di balik kemudi, sementara Vina duduk di kursi penumpang, menikmati perjalanan dengan tenang. Vina melirik ke arah Daniel yang terus-menerus mencuri pandang padanya, dan berkata dengan senyum kecil,
jika kamu terus menatapku seperti itu, bagaimana kamu bisa menyetir? Daniel hanya tersenyum lebar, lalu menjawab dengan nada menggoda, salahmu sendiri karena begitu cantik. Vina tertawa pelan, lalu menggelengkan kepala. Ayo, fokus mengemudi, Tuan Daniel. Kalau tidak, kita akan terlambat untuk sarapan. Dengan nada penuh godaan, Daniel menimpali, siapa yang butuh sarapan kalau kita bisa saling memakan dan menikmati satu sama lain. Vina tertawa lepas mendengar kelakar itu, lalu menjawab sambil mendorong bahunya pelan, sudah, diam dan fokus saja pada jalanan. Daniel menghela napas dalam-dalam, lalu kembali memusatkan perhatian pada kemudi. Pagi ini terasa begitu ringan baginya, terutama setelah bangun dengan Vina di sisinya. Wanita yang selama ini ia cintai, kini resmi menjadi pacarnya. Hati Daniel berdebar setiap kali mengingatnya. Kini, dengan hubungan mereka yang resmi, Daniel tak bisa berhenti memikirkan langkah selanjutnya. Semakin cepat dia melangkah, semakin baik. Dalam benaknya, ia sudah mulai merencanakan masa depan mereka berdua. Ketika Vina dan Daniel tiba di rumah keluarga Baskara, mereka melihat Julian, Jenny, dan Valden tiba tepat di saat yang sama. Jenny tersenyum hangat saat melihat Daniel dan Vina berjalan bersama, tangan mereka saling menggenggam erat. Kebahagiaan terpancar dari mereka. Tanpa menunggu lama, Valden berlari ke arah mereka, matanya berbinar-binar. Peluk ibu, serunya penuh semangat. Vina mencoba mengangkat Ben ke dalam pelukannya, tetapi tiba-tiba ia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya terasa nyeri sejak pagi. Daniel yang menyadari hal itu, segera meletakkan tangannya di bahu Vina dan bertanya dengan cemas, "Kamu baik-baik saja?" Vina tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya tajam dengan ekspresi yang jelas memberi peringatan. Daniel menjulurkan lidahnya sambil terkekeh. "Hei, jagoan, sini. Biarkan ayah yang menggendongmu," katanya sambil meraih Ben. Valden memandang Daniel dengan ekspresi bingung, lalu menoleh ke arah ibunya dan bertanya, "Paman Daniel, benarkah dia ayahku?" Daniel tertawa kecil, lalu mencubit hidung kecil Valden dengan lembut. "Iya, aku ayahmu," katanya penuh kasih sayang. Valden melihat ke arah Vina, seolah meminta kepastian. Vina mengangguk lembut, memberi isyarat bahwa itu benar. Begitu mendapat persetujuan dari ibunya, Valden melompat-lompat kegirangan dan memeluk kaki Daniel dengan erat. Iya, aku punya ayah sekarang," serunya penuh sukacita. Dengan senyum lebar, Ben mengulurkan tangannya ke arah Daniel dan berkata, "Peluk ayah." Daniel merasa bahagia dan haru saat Valden memanggilnya ayah. Hatinya terasa hangat, seolah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Dengan lembut, Daniel mengangkat Valden ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara penuh janji, "Ayah akan selalu menyayangimu dan ibumu." Jenny, Vina, Yasmin berseru sambil berlari mendekati mereka. Begitu melihat tanda merah samar di leher Vina, Yasmin tak bisa menahan senyumnya. Dia menunjuk ke arah tanda itu sambil berkata dengan nada menggoda, sepertinya ada yang melewati malam yang seru kemarin." Vina segera menundukkan wajahnya, tersipu malu, sementara Daniel hanya tersenyum penuh arti. Namun, Valden yang polos melihat tanda di leher ibunya dan dengan khawatir berkata, "Ibu terluka." Vina cepat-cepat tersenyum menenangkan, "Tidak sayang, ini cuma gigitan nyamuk." Daniel mengerutkan keningnya dengan wajah bingung, berpikir dalam hati, apakah aku terlihat seperti nyamuk baginya? Sementara itu, Julian yang berdiri di dekat mereka,
tertawa kecil dan berkata sambil mengusap kepala Valden, "Ya, Valden, nyamuknya sangat besar, hampir sebesar ayahmu." Dengan cekatan, dia mengangkat Valden dari pelukan Daniel. "Aku akan membawa keponakanku ini. Kalian berdua bisa mencemari pikirannya yang polos kalau terus begini." Sambil menggendong Valden, Julian mengulurkan tangan ke arah Jenny. "Mari kita masuk, sayang." Jenny meraih tangannya dengan senyum lembut, mengikuti langkah suaminya. Vina menoleh ke arah Daniel dengan wajah yang masih memerah. "Ini semua salahmu." Aduh, bahkan Julian juga melihatnya. Betapa memalukan. Daniel hanya tertawa dan menarik Vina lebih dekat ke pelukannya. "Jangan khawatir, sayang. Tidak ada yang akan menghakimimu." Sesampainya di dalam, Ibu Wulan menyambut mereka dengan senyum hangat. "Ah, Vina, akhirnya kamu di sini." Vina tersenyum dan memeluk ibu mertuanya dengan lembut. Setelah menarik diri dari pelukan, Ibu Wulan menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Kemudian dengan suara lembut bertanya, "Apakah putraku mengganggumu tadi malam?" Wajah Vina langsung memerah, dan dia cepat-cepat menggelengkan kepala, merasa malu. Ibu Wulan tertawa kecil. "Baguslah, nak. Aku ikut bahagia melihat kalian begitu dekat." Dengan mata berbinar, dia menambahkan, "Kalian berdua sangat cocok satu sama lain." Ibu Wulan, dengan senyum tipis yang penuh arti, tiba-tiba menarik telinga Daniel dan berkata, "Dengar, kalau aku mendengar menantu perempuanku mengeluh soal bagaimana kamu memperlakukannya, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu." Daniel mendesis kesakitan, tangannya mencoba meraih telinganya yang ditarik. "Aduh, Bu. Sakit. Ini keterlaluan, aku kan sudah jadi ayah sekarang. Apa yang akan dipikirkan anakku kalau dia melihat ini? Aduh, lepaskan." Ibu Wulan tertawa kecil, namun tetap menahan telinga Daniel. "Percayalah, aku akan melakukan ini bahkan di depan cicitku nanti. Kamu pantas mendapatkannya." Akhirnya, Ibu Wulan melepaskan telinga Daniel yang langsung menggosok telinganya sambil mengerutkan kening. "Mengapa ibu tidak memperingatkan Julian seperti ini?" tanyanya dengan nada mengeluh. Ibu Wulan mengibas tangannya dengan santai. "Julian jauh lebih bijaksana darimu. Dia tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan rela dipusingkan oleh istrinya seumur hidup daripada menyakitinya. Dia tidak ceroboh seperti kamu, Daniel. Bahkan membersihkan kamarmu sendiri saja kamu malas, dan sekarang kamu bilang dirimu seorang ayah?" Daniel pura-pura menyeka air matanya dengan jari, seolah sedang teraniaya. "Ini sungguh diskriminasi. Lihatlah, Vina, begini cara mereka memperlakukanku," ucapnya dengan nada mengiba. Vina hanya memutar matanya, tak terkesan dengan drama Daniel. "Kamu pantas mendapatkannya," katanya sambil tersenyum kecil. Daniel terkejut. "Bahkan kamu tidak membelaku?" tanyanya dengan nada penuh harap. Melihat tatapan memohon dari Daniel, semua orang di ruangan itu mengabaikannya, kecuali Jenny. Merasa mendapat secercah harapan, Daniel berlari mendekati Jenny. "Kakak ipar, menurutmu, aku ini tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab?" tanyanya dengan wajah penuh harap. Jenny tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. "Aku rasa Daniel akan menjadi ayah yang hebat," jawabnya lembut. Mendengar kata-kata itu, wajah Daniel langsung berseri-seri. Ia memeluk Jenny dengan penuh rasa terima kasih. "Kakak ipar, kamu memang yang terbaik di dunia." Namun, tak lama kemudian, Julian dengan santai menamparkan tangan Daniel yang masih memeluk Jenny.
Jangan sentuh dia. Nanti kamu malah mengotori pakaiannya, katanya dengan nada tenang tapi tegas. Daniel memasang wajah cemberut sambil melirik ke arah ibunya. Bu, apakah menurutmu Julian ini benar-benar bijaksana? Julian, yang mendengar pertanyaan itu, mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan barusan? Daniel langsung merespons dengan cengiran lebar. Tidak ada apa-apa. Kamu sangat bijaksana, ya sangat bijaksana sekali, ucapnya sambil tertawa kaku. Semua orang yang mendengar obrolan itu tak bisa menahan tawa. Tawa mereka menggema di ruangan, membuat suasana menjadi ceria dan penuh kehangatan. Setelah sarapan selesai, para wanita beranjak untuk membereskan meja, sementara pendeta dan kakek Randy duduk santai di sofa, menyeruput teh hangat. Sementara itu, 3 pria lainnya, Julian, Daniel, dan Bima, memutuskan untuk berjalan-jalan di taman, mencari udara segar. Apakah menurutmu dia benar-benar akan melakukan itu? Tanya Bima dengan nada ragu. Daniel menggelengkan kepalanya. Aku rasa tidak. Itu terlalu berisiko, saudaraku, jawabnya sambil menatap serius ke arah Julian. Julian tetap diam sejenak, tangannya terselip di dalam saku jasnya. Dengan tatapan yang tajam, dia akhirnya berkata, aku mengenalnya dengan baik. Langkah berikutnya adalah menggunakan Raka sebagai pion dalam permainannya. Wajah Bima berubah gelap, menunjukkan rasa khawatir yang mulai menggelayut di pikirannya. Kita harus segera mengambil langkah untuk mencegah hal itu terjadi, desaknya. Namun, Julian menggeleng perlahan. Belum saatnya. Biarkan mereka bergerak lebih dulu. Kita akan melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Daniel melirik Julian dengan cemas. Kau harus lebih berhati-hati. Jangan pergi kemanapun tanpa pengawalan yang cukup. Kau tahu, mereka menargetkanmu, dan kau adalah sasaran utama mereka, katanya serius. Julian mendesah pelan, namun dengan nada tenang ia menjawab, aku tak khawatir tentang diriku. Pastikan saja kalian menjaga adik iparmu tetap aman. Bima menatap Julian dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Apakah orang tua itu menghubungimu lagi? Tanyanya. Julian menggelengkan kepala. Belum. Tapi dia tidak akan menyakitiku, jawabnya datar. Daniel yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba berkata dengan nada serius, mereka bertemu dengannya lagi kemarin. Mata Julian menyipit, ketegangan mulai terasa dalam suaranya. Di mana? Tanyanya cepat. Di pusat perbelanjaan. Yasmin yang memberitahuku, jawab Bima. Vina juga mengatakan hal yang sama kepadaku, tambah Daniel. Julian mengerutkan kening. Pikirannya langsung melayang pada Jenny, istrinya. Jenny tidak pernah menyebutkan kejadian ini padanya. Ia segera menyadari bahwa musuh mereka kini pasti tahu siapa Vina dan Yasmin. Itu berarti kedua wanita itu, dan terutama Valden, anak mereka, berada dalam bahaya besar. Kalian berdua harus meningkatkan keamanan mereka, perintah Julian tegas. Valden sangat rentan. Mereka bisa saja menargetkan anak-anak untuk membuat kita lengah. Bima mengangguk penuh tekad. Jangan khawatir soal keamanan. Aku yang akan mengurus semuanya. Tapi kau juga harus berbicara dengan Tuan Tristan. Libatkan dia dalam rencana kita, tambah Julian. Bima menghela napas dalam-dalam. Dia tahu dia harus bertemu dengan calon mertuanya hari ini. Panggilan dari Tuan Tristan tidak datang tanpa alasan, dan Bima tahu betul apa yang akan dibicarakan. Beberapa tahun yang lalu,
Bima bersama Julian pergi menjalankan misi. Berbagai organisasi dunia bawah telah bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkan dan menghancurkan organisasi terkuat kedua di dunia bawah yang dikenal sebagai Rangers yang telah mulai melukai orang-orang tak berdosa dan menodai wanita manapun yang mereka suka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.